Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Yulia Haryanti, NIM E1 E3 221526, kelas PGSDA PPG Prajabatan gelombang 2 di LPTK Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan membahas materi di topik 3 demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, jadi di sini kita akan membahas terkait identitas manusia Indonesia. Apa sih identitas manusia Indonesia? Identitas itu berasal dari bahasa Inggris identity, yang artinya adalah ciri, tanda, ataupun jati diri. Jadi, identitas manusia Indonesia itu menunjukkan ciri yang paling melekat yang ada pada masyarakat Indonesia, yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan masyarakat Indonesia. Lalu, apa saja nilai luhur yang menjadi identitas manusia Indonesia? Setidaknya ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai kekhasan manusia Indonesia. Yang pertama itu adalah Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, kemudian yang kedua itu adalah nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga adalah religiusitas. Oke, kita bahas yang pertama terkait Kebhinneka-Tunggal-Ikaan. Keragaman atau kebinekaan itu sudah ada, itu sudah menjadi struktur hakiki yang amat khas yang ada di Indonesia. Keragaman itu merupakan anugerah alamiah yang sudah ada sebelum terbentuknya negara Indonesia itu. Nah, keragaman di Indonesia ini meliputi banyak hal, entah itu dari pengalaman hidup, suku, bahasa, budaya, tradisi, kepercayaan, ataupun berbagai ungkapan simbolik. Merujuk pada sensus penduduk oleh BPS Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku. Dari segi agamanya, di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian dari segi rasnya, di Indonesia setidaknya terdapat 4 ras. Yang pertama itu ada ras Asiatik Mongoloid, kemudian ada ras Malayan Mongoloid, kemudian ada ras Kaukasoid, dan ada ras Melanesoid. Nah, dari itu ya, masih ada banyak hal yang beragam di Indonesia seperti budayanya, tradisinya, kepercayaannya, dan juga ungkapan simboliknya. Sebagai pendidik, di dalam satu ruang kelas kita pasti akan menjumpai keberagaman peserta didik yang begitu banyak, entah itu dari segi agamanya, asalnya, keturunannya, pendidikan orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, keturunannya, dan lain sebagainya. Nah, seyogyanya sebagai seorang pendidik, kita perlu untuk mengenal dan memunculkan kebudayaan dan keberagaman peserta didik kita, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini agar peserta didik itu merasa bangga dan juga merasa dihargai dengan keunikan dan kekhasan budayanya. Ada beberapa cara ataupun sikap yang bisa kita lakukan untuk menghadapi keberagaman itu. Yang pertama itu adalah saling menghargai, saling memahami, dan juga saling membantu. Ketiga sikap ini tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Namun apakah kita sudah sering melihat penerapannya di lingkungan kita? Jika kita sudah sering melihatnya, maka mari kita menjaga hal itu. Namun jika masih belum, mari kita mengintrospeksi diri, berbenah diri untuk saling membantu, saling menjaga, dan saling menghormati, saling menghargai mulai dari lingkungan terdekat kita. Kemudian, sikap yang selanjutnya adalah mau dan sadar menerima keberagaman itu. Nilai luhur yang menjadi identitas manusia Indonesia selanjutnya itu adalah nilai Pancasila. Founding Father bangsa Indonesia telah menetapkan bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar dalam bernegara dan juga sebagai identitas manusia Indonesia. Pancasila merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia. Indonesia merumuskan sendiri dasar negaranya yang di Pancasila, karena Pancasila dianggap mampu mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ada, yang sudah mendarah daging yang ada di Indonesia sejak dahulu. Nah, jadi Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai, kemudian mencerminkan jiwa dan semangat yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.
ada beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu adalah bekerja sama dan saling bantu, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, tanpa memandang latar belakang agama. Kemudian yang kedua, itu adalah menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan juga orang sekitar. Kemudian yang selanjutnya, itu adalah cinta tanah air, cinta bangsa, cinta Indonesia dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia, baik itu melalui prestasi akademik maupun non-akademik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menghargai hasil karya orang lain. Nilai luhur identitas manusia Indonesia yang ketiga itu adalah religiusitas. Seperti yang kita tahu, Indonesia termasuk bagian dari Asia. Nah, yang melekat pada masyarakat Asia itu adalah masyarakat Asia itu memiliki religiusitas yang tinggi, memiliki kekayaan dan kedalaman religiusitas yang berpengaruh pada praksis kehidupannya. Nah, jadi nilai religiusitas ini itu adalah hal esensial, hal yang penting yang ada pada manusia, yang ada pada setiap individu, yang mampu menggetarkan hati, yang mampu memberikan kualitas sehingga mendorong bertumbuhnya kecenderungan sikap yang baik dan untuk menjalankan hidup yang bernilai. Beberapa contoh penerapan nilai religiusitas dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah menjalankan perintah dan menghindari larangan yang ada pada agama yang kita anut. Kemudian yang kedua itu adalah menghargai pemeluk umat beragama yang lain. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bekerja sama antar pemeluk agama yang lain. Nah, kemudian contoh penerapan yang selanjutnya itu adalah berbuat baik kepada semua orang. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait nilai-nilai luhur yang menjadi identitas manusia Indonesia, mulai dari Kebinekaan Tunggal Ikaan, kemudian nilai Pancasila dan nilai religiusitasnya. Nah, lalu kenapa sih penting penerapan nilai luhur identitas manusia Indonesia? Ya, hal tersebut penting agar kita tidak kehilangan kekhasan manusia Indonesia, kita tidak kehilangan identitas manusia Indonesia yang unik, yang penuh dengan keberagaman, yang Pancasilais, yang mampu menerapkan kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang memiliki nilai religiusitas yang tinggi, yang dengan kekayaan dan kedalaman religiusitasnya itu berpengaruh terhadap bersikap dan memiliki hidup yang bernilai. Berdasarkan hasil observasi di SDN 1 Ampenan, nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia telah terlihat dan terlaksana dengan baik. Siswa-siswi di SDN 1 Ampenan memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Ada siswa yang berasal dari suku Sasak, suku Bima, suku Sunda, suku Batak, dan juga dari segi agamanya ada siswa yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, Katolik, Kristen, gitu. Dan terlihat dari latar belakang ekonomi orang tua siswa itu juga sangat beragam gitu. Namun dengan keberagaman yang ada itu tidak melunturkan sikap siswa untuk saling bertoleransi, untuk saling menghargai. Mereka mau bergaul, mereka mau berinteraksi dengan sesama mereka meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda atau agamanya berbeda atau sukunya berbeda, tetapi mereka mau untuk terus saling menjaga nilai toleransi itu di tengah keberagamannya mereka gitu. Nah, misalnya ketika kegiatan impak. Nah, pada hari Jumat, siswa-siswi yang beragama Islam itu berkumpul di lapangan untuk melaksanakan kegiatan imsak. Sedangkan siswa-siswi yang beragama non-Islam itu memiliki ruangan khusus untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Terdapat guru-guru yang telah disediakan oleh sekolah yang mengampu pada agama sesuai dengan keyakinan siswa. Tantangan yang dihadapi ketika penerapan nilai luhur identitas manusia Indonesia itu adalah yang pertama, itu adalah keberagaman siswa. Kemudian yang kedua, itu adalah mulai lunturnya nilai karakter pada diri siswa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pengaruh media sosial ataupun pengaruh lingkungan di luar lingkungan sekolah yang terjadi pada diri siswa.
beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Itu yang pertama adalah memunculkan budaya yang mayoritas dengan tetap memperhatikan budaya minoritas. Misalnya ketika pelajaran SPDP materi tentang makanan khas daerah, nah itu bisa meminta siswa untuk praktik membuat makanan khas Sasak, misalnya nih membuat pelecing begitu. Namun kita sebagai guru itu juga tetap mengenalkan siswa terkait makanan-makanan khas daerah lain. Kemudian cara yang selanjutnya itu adalah bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mengontrol penggunaan gadget ketika siswa berada di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dengan terus-menerus menanamkan pembiasaan positif. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, itu dia tadi pembahasan terkait identitas manusia Indonesia. Sudah tadi dijabarkan terkait ide-idenya, kemudian alasannya, hasilnya, kemudian tantangan dan solusinya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Yulia Haryanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.